Tabea, Yaku memfoto OT Villa Simka Putri Katemba, NIM DK 25134, tingkat 1B. Yaku Mosikola Ristikes Bala Keselamatan Palu. Yaku Damam Papancanika Kita, Adan Topamona. Anu Mokenta Paipeayan Dayata. Anu Daku Papancanika Kita, CMO Padungku. Salah satu kota di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kota Poso, memiliki tradisi bernama Padungku. Salah satu budaya yang tetap lestari dan eksis hingga saat ini, kemudian dimaknai secara turun-temurun. Kebudayaan ini berasal dari nenek moyang suku Pamona yang mayoritas berada di Poso dan menyebar hingga ke daerah sekitar Poso seperti Tojo Una-Una, Morowali, dan Morowali Utara. Padungku secara harfiah berasal dari bahasa Pamona, yang berarti semua sudah selesai, sudah rapi, sudah tertib. Padi sudah tersimpan di lumbung, alat-alat pertanian seperti pemaras padi, ani-ani, alat pembajak, mesin penggiling, semua sudah dibersihkan, sudah dirapikan, dan ditempatkan di kolong rumah atau bawah rumah. Padungku diadopsi oleh gereja menjadi pesta ucapan syukur setelah panen raya. Dalam ajaran di Alkitab Kristen, ditekankan adanya persembahan kepada Tuhan lewat hasil jeripaya umatnya. Jika dalam sejarah Alkitab diceritakan bahwa korban persembahan tersebut adalah hasil pertama dan terbaik lalu dibakar, saat ini persembahan hasil panen dipersembahkan kepada gereja dengan cara menyerahkan hasil panen kepada gereja. Semisal ada petani baru saja panen padi di sawah, maka 1/10 panen atau panenan awal diserahkan kepada pihak gereja. Gereja akan melelang hasil persembahan tersebut agar terwujud dalam bentuk uang agar mudah dalam penyimpanan. Usai persembahan ke gereja, lalu diadakanlah padungku. Semua petani mengolah padi yang mereka panen dan simpan, terutama padi pertama yang dipanen dan disimpan di lumbung. Hasil olahan itu dimakan bersama-sama dengan seluruh warga desa melalui molimbu. Molimbu adalah kegiatan makan bersama di mana seluruh penduduk membawa makanan masing-masing dari rumah mereka dan saling membagikan makanan untuk dimakan bersama-sama di lobo atau baruga desa atau balai desa. Sejak tahun 2000-an, praktis tidak lagi diselenggarakan molimbu. Sebaliknya, pesta panen raya dilakukan di rumah masing-masing penduduk. Waktu penetapan padungku ditetapkan dengan bermusyawarah bersama untuk mencari waktu yang tepat. Biasanya padungku dilakukan 2 bulan setelah panen usai. Padungku mayoritas dirayakan beragama Kristen. Walaupun begitu, pesta ucapan syukur ini biasa dilakukan semua orang. Padungku bagi warga Poso biasanya digunakan sebagai acara silaturahmi. Pasca konflik di Poso, Padungku menjadi ruang publik alternatif yang mempertemukan Muslim, Kristen, dan Hindu di Poso. Merayakan dan bersyukur atas panen yang hasil utamanya adalah pai atau beras, olehnya nasi bambu atau nasi jaha atau biasanya disebut juga inuyu, adalah nasi khas yang menjadi olahan wajib saat padungku. Nasi bambu ini terbuat dari beras ketan dicampur santan kelapa dan garam, yang digulung dengan daun pisang kemudian dimasukkan ke dalam beras bambu, lalu dibakar sampai matang. Di setiap padungku, setiap rumah pasti membakar nasi bambu dan menjadikannya sebagai menu utama. Lalu ada juga menu lainnya seperti burasa, waje, dan winalu. Desa yang merayakan padungku biasanya juga pada malam harinya akan mengadakan tarian dero, tarian yang berasal dari Kabupaten Poso yang biasanya dibawakan saat ada acara-acara adat lainnya.
Inilah budaya warga yang benar-benar masih menjunjung tinggi kearifan lokal. Dalam tradisi Padungku, setiap keluarga menyiapkan banyak makanan dan setiap orang dari berbagai desa serta tempat dapat berkunjung dari satu rumah ke rumah lain. Setiap rumah akan terbuka untuk umum, sanak saudara, kerabat, bahkan untuk orang yang mereka tidak kenal atau yang tidak bersaudara sekalipun, mereka akan menerimanya dan menjamunya dengan setulus hati saat berkunjung untuk makan dan minum selama 1 hari penuh. Di seluruh isi desa yang ada adalah kekeluargaan Muslim, Kristen, Hindu, semuanya. Jika Muslim yang bertamu atau orang yang tidak memakan makanan seperti daging anjing, daging babi, dan lainnya yang tidak biasanya dihidangkan di meja nasional Indonesia, tidak usah khawatir. Sudah menjadi budaya di Tanah Sintung Maroso ini, rasa toleransi dijunjung tinggi. Akan ada meja khusus yang tentunya berlabel halal dan dimasak oleh seorang Muslim. Selesai mangkoni atau makan, tidak lengkap rasanya kalau tidak mangkeni atau bungkus dan bawa pulang. Saat berpamitan, setiap tamu yang berkunjung Padungku diharuskan membawa apa yang tuan rumah berikan, bahkan dipersilakan membungkus sendiri apa yang ada di meja makan. Sehingga tak asing kalau selesai Padungku, orang-orang membawa pulang seruas atau 2 ruas nasi bambu dan kue kering yang diberi tuan rumah sebagai oleh-oleh tamu yang datang. Padungku saat ini menjadi berbeda maknanya dan berbeda nuansanya. Pekerjaan lain seperti pedagang, guru, pegawai pemerintah, buruh, sopir, dan lain sebagainya, masing-masing orang akan menyesuaikan diri dengan cara menyisihkan dari pendapatannya untuk Padungku. Sehingga tidak hanya petani yang usai panen, tetapi semua orang bisa melakukan Padungku walau tidak harus panen. Padungku menjadi jembatan pertemuan bagi orang-orang lintas agama, generasi, profesi, jabatan, strata sosial, suku, dan perbedaan lain yang dilebur dalam pesta hasil panen. Tradisi Padungku merupakan bentuk perwujudan rasa ketersalingan antar umat manusia. Bagaimana kita membangun rasa toleransi dan menghargai perbedaan dalam kebersamaan. Menjadi momentum Padungku sebagai ajang refleksi untuk kita membangun rasa toleransi dengan sesama manusia dan bagaimana kita mengimplementasikan agar pesan-pesan perdamaian dapat diaktualisasikan. Saling menghormati dan menghargai umat beda agama melaksanakan ibadah agamanya adalah bentuk menyetarakan diri kita bahwa sebagai manusia semua bersaudara. Perbedaan bahkan keragaman bukanlah sumber konflik, melainkan modal sosial untuk terus maju bersama.